Mimpi Forum Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran tampaknya mulai kandas. Tangan kanan Prabowo, Ahmad Muzani, akhirnya angkat suara dan pasang badan demi sang wakil presiden. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan, hingga saat ini tidak ada surat resmi yang masuk ke pimpinan MPR terkait usulan pemakzulan Gibran. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengancam akan menduduki gedung MPR jika surat mereka terus diabaikan. Tapi menurut Muzani, surat itu belum tercatat secara resmi. Muzani menegaskan bahwa Gibran sudah dilantik sah berdasarkan hasil pemilu dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Semua telah sesuai konstitusi. Apakah langkah Forum Purnawirawan ini akan terus dilanjutkan atau akan kandas di meja konstitusi? Bagaimana kabarnya ayahanda tercinta Bapak Sunarko dan bapak-bapak tercinta dan terhormat lainnya di Forum Purnawirawan? Kemarin ada lihat Bapak Gibran dan juga Bapak Prabowo datang bersama di acara penutupan Kongres PSI. Gimana? Pemakzulan lanjut terus? Lanjut terus. Kalian pembohong kalian. Kemarin kalian bilang, 1 minggu ini kalau tidak ada kejelasan dari DPR MPR, maka kita akan duduki gedung MPR. Ini udah lewat Pak, udah 9 hari. Udah lewat deadline-nya. Dan juga kemarin Bapak Prabowo ya, sebelum menuju ke tempat acara penutupan Kongres, beliau singgah dulu loh ke rumah Bapak Joko Widodo. Bukan ke rumahnya Amin Rais, bukan. Bukan ke rumah Megawati, bukan. Bukan juga ke rumahnya SBY, bukan. Tapi beliau ke rumah Bapak Joko Widodo, iya kan? Jadi mereka berbincang-bincang, ngopi-ngopi, makan nasi goreng mungkin. Nah, inilah yang memperlihatkan bahwasanya kalian itu terlalu sering membuat hoax, mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo ya semakin hari semakin menjauh daripada Bapak Jokowi. Kalian perhatikan kan, Bapak Prabowo datang ke Solo langsung hormat dengan Bapak Jokowi. Artinya apa? Artinya beliau masih yang memandang Bapak Joko Widodo sebagai sahabat, iya kan? Cuman muncul kalian aja yang bilang Bapak Prabowo sudah menjauh, Bapak Prabowo sudah ingin membuang wapres ke Papua. Pemakzulan, itu aja yang kalian bilang, itu aja yang kalian bahas. Nggak mungkin dimakzulkan beliau, iya kan? Bapaknya teman dekat Bapak Prabowo. Dan juga Bapak Prabowo katakan apa ketika di acara penutupan Kongres, bahwasanya salah satu hewan kesayangannya adalah gajah, bukan banteng, apalagi onta. Udah jelas ya, ingat itu, gajah, bukan banteng, apalagi onta. Pada kemana nih Sunarko CS? Yang kemarin dengan semangat berapi-api ingin memakzulkan Wapres, yaitu Mas Gibran. Dan kata mereka, hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu udah renggang. Padahal kemarin Pak Prabowo itu sebelum menghadiri di Kongres PSI, Pak Prabowo itu menyempatkan diri untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Buktinya. Pak, Apa kabar Pak? Aduh, Presiden, ya, Ibu. ya. Baru sempat mampir Pak, baru keliling Pak. Iya. Saya yang lihat aja Pak. Dan nih pidato Pak Prabowo saat Kongres PSI. Karena sekarang ada fenomena, tidak hanya di Indonesia. Saya keliling di mana mereka juga cerita. Sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya pinter. Ya mungkin gelarnya banyak, ya sekolahnya mungkin hebat, mengangkat dirinya menjadi orang terpinter. Semua dikomentari. Iya kan? Semua dikomentari.
Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto. Gitu. Mereka lebih tahu dari saya. Gitu. Prabowo sedang begini, sedang begitu. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Prabowo dan saya, oh begitu. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Oh, kenapa Prabowo kok muji-muji gajah? Nah, Nih, sambutan Mas Kaisang saat terpilih kembali menjadi Ketua PSI. Yang saya hormati seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia, para relawan, simpatisan, serta masyarakat yang dengan penuh semangat terus mendukung, membersamai, berjuang bersama PSI hingga saat ini. Mohon izin Bapak Presiden, izin menyampaikan bahwa dalam Kongres PSI kali ini mengusung tema PSI Partai Super Terbuka bersama Prabowo Gibran untuk Indonesia Raya. Tema yang kami usung hari ini merupakan penegasan atas semangat baru dan komitmen transformasi politik yang sedang kami jalani. PSI membangun dirinya dengan rumah perjuangan politik yang terbuka, inklusif, transparan, dan partisipatif. Tempat di mana setiap anggota memiliki hak dan kesempatan yang setara dari pusat hingga ke ranting. Contohnya, dalam pemilu raya PSI yang baru saja berlangsung, setiap anggota dari pusat hingga ranting memiliki hak suara yang setara untuk memilih ketua umumnya. Transformasi ini kami lanjutkan dalam bentuk penyegaran simbol partai. Logo partai PSI kini resmi berubah menjadi gajah. Gajah adalah simbol. Ada juga yang bilang Pak Jokowi kena azab. Ada juga yang sampai sekarang orang-orang tolol itu masih mengurusi ijazah Pak Jokowi. Buat saya ijazah itu nggak penting. Yang penting itu hasil kerjanya. Nah, walaupun ijazahnya itu SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3, S4, ngantek pilek. Tapi kalau kerjanya cuman bikin patung bambu mesum, bikin parkiran air, merubah nama-nama, mendingan dipimpin oleh Pak Jokowi yang kemarin sudah jelas 2 periode kelihatan hasil kerjanya ya. Kalian bilang ijazah Pak Jokowi itu palsu, ijazah Mas Gibran hanya sampai SMA, ijazah Mas Kaisang hanya lulusan SD. Tapi yang penting Pak Jokowi pernah menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Mas Gibran pernah menjadi wali kota Solo dan sekarang menjadi wakil presiden. Mas Kaisang di Kongres PSI kemarin terpilih lagi menjadi ketua PSI. Nah, abah lo RT aja nggak jadi. Logo.